Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman semuanya. Sahabatku dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, teman-teman. Kami sedang berada di kebun Pak D Sulis di Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Ini beliau ini petani durian dari aslinya Magetan, ya Pak D? Magetan, Jawa Timur. Asli Magetan, Jawa Timur. Kemudian beliau sekarang tinggal di Banjarnegara. Nah, teman-teman, kita mau ngobrol tentang pohon durian tentunya karena beliau petani durian. Pak D, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini kegiatan lagi ngapain, Pak D? Ya, sambil melihat-lihat pohon durian sambil mencari rumput lah, kegiatan sehari-hari. Kegiatan petani ya teman-teman. Nah, jadi ada yang sangat menarik teman-teman di kebun sini. Nah, nanti kita mau jalan-jalan. Nanti izin jalan-jalan ke kebun ya Pak D ya? Siap. Siap, kita balik dulu kameranya. Pak D, saya dari tadi tuh terpesona sama pohon jenengan ini Pak D. Ini pohon durian bawor usia berapa tahun Pak D? 5 tahun. Di usia 5 tahun. Pak D mohon izin boleh merapat ke sebelah sini biar teman-teman lihat nanti. Usia 5 tahun berarti ini buah yang kembang yang keberapa Pak D? Ini baru yang pertama. Baru yang pertama. Ya. Luar biasa nih Pak D. Hampir setiap ranting ada buah, ada bunganya semua deh ya. Ya, alhamdulillah. Sampai ke atas itu teman-teman. Jenis bawor usia 5 tahun dan ini berbunga yang pertama kali, walaupun kita belum tahu nanti akan jadi buah atau tidak, tetapi mosok dari sekian banyak ada yang nyangkut. Insya Allah ada Pak D ya. Ya, mudah-mudahan ada yang nyangkut nanti teman-teman. Pak D, kalau sepanjang merawat sampai dengan usia 5 tahun seperti ini, saya lihat dari sudut manapun tadi tidak ada selang pengairan. Ini kalau pas nyiram itu bagaimana Pak D? Kan itu kebetulan kita dekat wangan air ya. Saluran air irigasi. Air, ya. Irigasi ya. Jadi kan kebetulan itu kalau setiap saat bisa ngalir. Kalau kebetulan nggak dialiri, kita bisa langsung ke pusatnya, diarahkan ke aliran. Ini. Jadi pakai ngagem nopo nih Pak D? Biasanya sih kalau nggak pakai ember, pakai itu, kalau nggak dialirin ke tepi dulu supaya itu tepi nanti kan lebih dekat gitu ya. Iya, jadi benar-benar manual Pak D ya. Iya. Jadi teman-teman, secara informasi di daerah Rakit ini tempat umumnya itu orang nanamnya jambu. Kemudian ada ini tanaman apa? Itu ini, pohon melati. Pohon melati yang diambil buat teh itu ya. Iya. Kemudian ada jambu-jambu, jeruk dan lain-lain. Tapi Pak D Sulis ini malah nanam durian. Jadi boleh diceritakan Pak D, awalnya tertarik dengan durian itu bagaimana Pak D? Ya, sebetulnya kan kalau kalian lihat buah-buah yang lain kan kelihatannya biasa ya. Jadi kalau kalian lihat buah durian kan kebanyakan yang mengkonsumsi kan kalangan menengah ke atas. Jadi begitu kita ngelihat itu tertarik pasti karena peminatnya pun dari kalangan menengah ke atas. Betul. Jadi kan kemungkinan harga pun akan lebih menguntungkan lah daripada buah-buah yang lain. Betul. Jadi dari sudut pandang bisnis memang luar biasa Pak D ya. Maka dari itu Pak D memutuskan untuk nanam durian. Iya. Di tahun berarti sekitar kalau 5 tahun yang lalu sekitar 2017-18 lah. Betul. Oke teman-teman, nanti kita akan coba cari informasi juga, kita akan ngobrol kalau berkenan nanti tentang apa yang kemudian diberikan kepada pohon durian ini sehingga bisa berbuah atau berbunga secara ugal-ugalan seperti ini teman-teman ya. Ini bener loh Pak D, ini usia pohon segitu, ukuran pohon segitu ini termasuk ugal-ugalan ini Pak D ya, bener-bener sampai kandas-kandas itu Pak D kayak gitu. Nah Pak D, boleh nggak dikasih bocoran tentang pupuknya sebelum pupuk yang diberikan setiap rutinitasnya setiap bulan kah atau bagaimana Pak D? Sebenarnya kalau pemupukan kan
setiap bulan ya awalnya ya, tiap bulan kita kasih. Ya kita biasa aja, kita coba, biasanya kita lihat namanya apa, masih belajar, masih awam, kita coba lihat di YouTube kita sambil kita ya seneng baca, kita catat kata itu, kita lihat ya, kita juga awalnya kita pakai yang Ponska itu, Ponska kita kasih TS campur itu, Ponska dan TS. Iya. Setelah itu awalnya pakai itu aja, nggak pakai yang lain. Siap. Baru setelah siap kita rencana apa, udah mulai ada yang apa, ada yang muncul bunga, itu baru kita kasih apa, yang mutiara itu. Mutiara NPK. NPK biru 1616. Ya. Untuk pemberiannya diberikan setiap bulan sekali. Iya, setiap bulan sekali. Siap. Jadi waktu awal tanam ini pohon ukurannya berapa Pak De? Ini pertama tanam itu kurang lebih 70 sampai 1 meter. Oh, masih polybag. Iya. Oh, siap. Boleh Pak De sambil jalan ke belakang Pak De? Siap. Jadi masih polybag kan dulu nanamnya Pak De ya? Iya. Saya kira sudah nanam memang sudah besar. Iya. Pantesan kalau 5 tahun ya bisa dibilang sangat cepat lah pertumbuhannya Pak De. Tuh. Untuk jenisnya yang ada di kebun sini, jenis apa aja Pak De? Ini kebetulan kita satu jenis, yaitu apa? Power ya? Power ya. Nih teman-teman. Ini kebetulan kemarin agak miring lah. Pohonnya agak miring. Iya, kurang kuat itu, kena Kena angin ya. Iya. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah betul. Masih apa? Nih. Sampai delosor begini teman-teman. Luar biasa. Jadi ada berapa pohon di sini Pak De totalnya? Totalnya kita awal kan kita punya sendiri itu ada 21 pohon, tapi karena kurang beruntung yang dua mati. Enggak disulam lagi Pak De? Gimana? Enggak disulam lagi yang mati? Itu sementara belum ya? Iya. Siap. Oke, kita lanjut ke sana Pak De. Jadi rata-rata usia ukuran pohonnya juga hampir sama, dan di sini juga Pak De tanamin tumpang sari dengan tanaman palawija. Sambil nunggu panen duren. Bisa manfaatkan untuk. Betul. Ini kemarin kan sebelumnya kita kasih terong aja, satu panenan dapat 2,5 ton. Ini bekas di sela-sela ini ya? Ya, terong sama cabai. Jadi sambil nunggu panen durennya bisa dapat terong banyak ya Pak De ya? Kita siasati, yang penting tidak menutupi duriannya. Betul. Ya kalau masih terong, cabai dan lain-lain masih aman Pak De. Iya. Wah, ini ada yang besar udah pohonnya nih. Wah, ini mantap. Jadi hanya dengan pemupukan sederhana sudah bisa menghasilkan bunga yang luar biasa. Berarti kalau dihitung tadi dari awal tanam sampai dengan hari ini, bunga saat ini bukan bunga pertama dong Pak De? Ada yang sebenarnya kemarin udah pernah, tapi kan nggak jadi lah, karena biasanya pertama rontok. Iya, rontok gitu. Ini yang bisa dibilang serentak yang sekarang ini ya. Pohonnya waktu 4 tahun sebenarnya juga ada 1-2 yang udah mulai mulai berbunga. Kan kita misalnya belum serentak seperti yang tahun ini. Betul. Jadi tadi pemberian pupuk hanya dengan Ponska dan juga TS 1 bulan sekali, rutin begitu Pak De ya? Iya. Untuk semprotnya barangkali Pak De? Kalau semprotnya biasanya kita semprot 10 hari sekali. 10 hari sekali. Iya. Jadi enggak sampai 2 minggu ya? Enggak nyampe. 2 minggu 10 hari sekali. Ya, kadang yang rutin itu 10 hari sekali sambil ngelihat kondisinya pohonnya aja sih. Hamanya apa gitu ya. Siap. Tapi Pak De boleh sharing sedikit tentang merawat pohon sampai dengan sebesar ini, apa sih kendalanya Pak De, atau mungkin kesulitannya di mana sih Pak De gitu? Kalau ngomong kendala yaitu kita harus sama kesulitannya sebenarnya tergantung, seperti kita harus rajin meluangkan waktu untuk selalu mengamati lah. Mengamati biasanya begitu kondisi pohonnya, daunnya seperti apa. Kalau memang kelihatan ada serangan penyakit, harus cepat-cepat ditangani lah, supaya tidak menjalar menjadi lebih parah. Siap. Waduh, ini sih jadi bisa dibilang bukan sesuatu yang sulit untuk merawat pohon durian itu sebetulnya Pak De ya. Kita bilang sulit kalau kita tidak senang. Tapi kalau kita senang tetap enjoy aja. Enjoy aja betul. Nah, tapi kan tadi upayanya tadi, usahanya tadi, kalau sekarang diganjar dengan bunga-bunga seperti ini udah senang sekali ada ya. Ya, meskipun kita belum tahu hasilnya nanti seperti apa, tapi setidaknya
pengorbanan selama 5 tahun jerih payah itu udah agak terobati lah. Begitu muncul bunganya seperti ini. Mudah-mudahan sih bisa jadi buah nyampe panen. Amin. Dan kalau sampai dengan panen nanti, mudah-mudahan ya mungkin Pak Ade dengan perkembangan media sosial zaman sekarang ya Pak Ade sudah bisa kira-kira sendiri lah teman-teman. Tapi kita tidak mau berandai-andai, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi buat main ke sini ketika dia sudah menjadi butiran-butiran durian gitu. Kita lanjut ke belakang Pak Ade. Jadi ini lokasi tumpang sarinya memang selalu ditanamin terus ya Pak Ade? Iya, saya ibaratnya apa ya? Non-stop gitu ya? Saya nggak dimanfaatin yang lahan kosong itu sambil nunggu. Jadi tapi prinsipnya yang penting tidak sampai mengganggu pohon tanam durian, utamanya ya. gitu. Iya, karena memang yang utama ini duriannya Pak De ya. Iya, luar biasa. Dan di sini bukan hanya punya Pak De Sulis saja, tetapi juga di sebelah punya kerabatnya masih itu, kakaknya masih kakak saya. Punya kakaknya Pak Sulis. Tanah keluarga, jadi udah dibagi-bagi. Iya. Tetapi teman-teman ini juga sekaligus bisa menjadi referensi bahwa tidak harus berhektar-hektar ya Pak De. Iya. Nah, istilahnya tanah 1/4 bau kalau di meterin itu setiap 240 meter ya. Iya. 250 meter bisa diisi 19 pohon dan semuanya tumbuh dengan baik. Setidaknya sampai hari ini masih berbunga ugal-ugalan seperti ini dan bisa ditanami tumpang sari, macam cabai dan lain-lain, bisa untuk kebutuhan sembari menunggu duriannya panen gitu. Wah, ini mantap sekali nih teman-teman. Ini memang tanahnya sehat banget sih di sini karena tanah biasa untuk pertanian begini. Nih. Ini Pak De kalau sudah kembang begini sama Pak De dikasih treatment lagi deh mungkin untuk menjaga kembangnya barangkali. Ya itu sebelum sampai keluar yang mekar itu tetap kita rutin disemprot itu supaya menjaga. Biasanya kan ada yang putih-putih seperti kebul. Ya kayak kebul itu. Nggih. Kalau kita nggak rajin nyemprot itu ini jadi hitam-hitam, jadi jadi rusak lah. Rusak, rontok lama-lama ya. Betul-betul. Jadi ini sudah mulai, kalau sudah diserang kutu kebul nanti Pak De semprot dengan insek ya Pak De ya. Iya. Tapi kalau basicnya sudah di pertanian tumpang sari begini, saya kira untuk obat-obatan durian itu sudah kurang lebih sama sih Pak De ya. Iya. Sama, jadi kalau wayahnya nyemprot sayur ya nyemprot ini juga gitu toh. Iya. Siap. Wih, mantap sini. Loh, ini jaraknya kasih berapa Pak De? Pohon ke pohon. Ini kemarin as ke as itu kalau nggak salah 6 meter. Oh, cuma 6 meteran ya? Iya. Hanya kita untuk mengejar kondisi lahan biar isi banyak gitu ya. Gitu. Luar biasa itu teman. Jadi lahan sempit bisa jadi duit lagi gitu istilahnya ada ya. Iya. Waduh. Benar-benar. Iya. Wah, ini juga semua ya deh, hampir semua pohon ya. Iya, benar-benar nggak ada yang absen ya, semua isi semua nih. Tuh teman-teman sampai ke atas sana ya. Nah, kalau jenis bawor itu memang terbilang cukup adaptif, bahkan sangat adaptif untuk berbagai kondisi tanah Pak De gitu. Sebelah sana juga, dan dengar-dengar tadi sebelum kita rekam videonya Pak De sudah mulai panen kemarin Pak De ya. Alhamdulillah yang dekat rumah. Sudah panen. Sudah dapat hampir 50-an kilo ada ya? Lebih malah ya? Lebih. Pertama kan 30 kilo. Yang kedua dapat hampir 20 kilo. Yang terakhir kemarin 15 sama 12, 27 kilo. Wih, jadi totalnya sudah hampir 60 kiloan ya? Iya, kurang lebih. Oh, luar biasa nih teman-teman. Itu cuman 18 satu pohon itu ya? 18 tuh, biji, cuman satu pohon teman-teman sudah bisa menghasilkan hampir 5 juta rupiah dengan harga saat ini ya. Itu pun sudah ditarik dengan pengepul. Kalau dijual sendiri di customer harganya sudah pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi tadi sudah ada yang mulai jendol tadi di sebelah mana ya Pak De? Itu yang nomor 2 itu. Ini teman-teman lokasi kebun Pak De Sulis di Banjarnegara. Yang kemarin kita dulu sudah mulai. Oh, ini batangnya sudah. Ini kalau panen enggak usah manjat-manjat Pak De. Tinggal duduk di bawahnya udah. Itu yang sebelah belum mulai panen Pak De? Belum. Belum mulai berbunga? Belum. Belum. Itu yang tadi. Nih,
sudah ada yang mulai berbentuk loh teman-teman. Tuh di atas. Jadi di sini tuh durian bawor itu memang keunggulannya begitu. Jadi sudah ada yang mulai berbentuk, kemudian disusul lagi dengan bunga, sehingga nanti dalam satu pohon itu panennya tidak serentak. Atau kalau orang Banyumasan biasanya menyebutnya itu sebagai milimintir, Pak. Iya, itu kan yang satu pohon kemarin kan 3 kali itu 3 fase. 3 kali petik ya? Iya. Artinya Bahkan itu udah 3 kali petik, ini udah mulai ada yang kembang lagi. Iya, jadi mulai seperti ini. Itu kalau orang Banyumas bilang lemintir, milimintir gitu. Jadi terus menerus gitu, Pak. Gitu. Jadi dari sisi keuntungan dari sisi kita sebagai petani itu nggak habis-habis buahnya, terus menerus gitu. Luar biasa nih teman-teman. Jadi mungkin kalau sampai dengan berbuah, sampai dengan bisa dipanen nanti umumnya kan 6 bulan, Pak De. 6 bulan, ya. Jadi nanti di bulan ke-5 setelah hari ini insya Allah nanti benar-benar kalau ada kesempatan kita akan datang lagi kemari, Pak De ya, buat ngelihat-lihat lagi pohonnya. Luar biasa. Jadi sama yang kebun sebelah juga nanamnya bareng, Pak De? Ya sama, paling selisih sehari 2 hari. Oh ya, artinya masih dalam waktu yang sama begitu ya. Keren sih, Pak De. Jadi wis gini, Pak De, kalau jadi petani ya nyari rumput, liatin pohon durian, pulang ngasih makan ternak gitu, Pak De ya. Iya, jadi waktunya itu nggak terbuang sia-sia. Iya, betul sekali. Keren. Emang tanahnya sehat sekali di sini, gembur sekali, teman-teman. Jadi begitu masuk dari pinggir jalan, itu dari sana kita tadi masuk, sampai sini langsung disambut dengan pohon yang ini nih. Pohon yang bener-bener kayaknya ini yang paling banyak ya, Pak De ya. Iya. Luar biasa tuh. Jadi teman-teman, pada informasi yang dapat kita ambil dari video ini antara lain adalah perawatan pohon duriannya itu tadi, pemupukan, masa-masa perawatannya, penyemprotannya itu 10 hari sekali, Pak De. 10 hari sekali, menggunakan insek, kemudian fungi sama apa? pupuk daun ya. Iya. Sama pupuk daun, kemudian pupuknya itu menggunakan Ponska yang merah, kemudian dicampur dengan TS. Iya. Itu diberikan berapa? Setiap bulan. Iya. Dengan dosis barangkali, Pak De? Kita sih kemarin sesuai dari kecil ya, sesuai kondisi begitu. Awalnya paling ya 1/4 kilo, masih kecil. Jadi begitu tumbuh jadi terakhir mulai itu ya 1 kilo satu pohonnya. Satu pohon, bulan sekali. Iya, setelah mulai mengikuti kondisi lah. Iya, jadi sesuaikan dengan kondisi besaran pohonnya ya. Iya. Kemudian untuk pupuk kandangnya barangkali? Pupuk kandang kemarin yaitu 3 bulan sebelum sebelum keluar kembang ya? Iya, kita kasih pupuk kandang dulu. Jadi kalau untuk hitungan per tahun barangkali hanya berapa kali, Pak De? Pupuk kandangnya? Pupuk kandang kemarin ini sekali. Oh, baru sekali. Jadi setahun cuma sekali ya? Sekali ya, mau 3 bulan sebelum masa pembungaan gitu iya, ya? Jadi pupuk kimia itu tadi teman-teman sudah saya sebutkan dengan Pak De. Kemudian pupuk kotoran kambingnya, kotoran hewannya itu diberikan 1 tahun hanya sekali. Iya. Itu berarti pas di musim kemarau kemarin, Pak De ya? Iya. Di musim kemarau dikasih, karena memang biasanya berbunga itu keluar di musim kemarau. Iya. Ya. Pak De Sulis, terima kasih banyak. Siap. Informasinya, sehat-sehat terus, Pak De. Sukses terus dengan bibit duriannya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman petani yang lain, Pak De. Ya, masih muda, masih seger kayak gitu ya, luar biasa. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Pak De Sulis, pemilik kebun di sini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.